Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Muhammad Rizky Fauzin, NPM 2011-1001-3408-018, Prodi Akuntansi Malam semester 2. Di video ini saya akan menjawab pertanyaan yang telah dirangkum dari materi 1 hingga materi 10. Pertanyaan yang pertama, jelaskan apa yang dimaksud ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi dapat didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari bagaimana manusia dalam berusaha memenuhi kebutuhannya dengan memilih di antara berbagai alternatif yang ada. Dalam teori ekonomi dibagi dalam dua cabang ilmu, yaitu ekonomi mikro dan ekonomi makro. Ekonomi mikro. Ekonomi mikro membicarakan unit-unit individu seperti perusahaan dan rumah tangga. Misalnya, bagaimana suatu rumah tangga mengalokasikan pendapatannya untuk membeli barang dan jasa yang diperlukan. Sedangkan ekonomi makro membicarakan perekonomian sebagai suatu keseluruhan dan mengabaikan unit-unit individu seperti rumah tangga dan perusahaan. Misalnya, tingkat pendapatan nasional, tingkat kesempatan kerja, tingkat harga umum, inflasi, dan bunga. Pertanyaan kedua, sebutkan dan jelaskan 4 unsur pendapatan nasional. Yang pertama, upah dan gaji. Upah dan gaji merupakan pendapatan yang diperoleh rumah tangga keluarga sebagai imbalan terhadap pengguna jasa sumber tenaga kerja yang mereka gunakan dalam menghasilkan barang dan jasa. Yang kedua, sewa. Sewa merupakan pendapat yang diperoleh dari sewa atas pemakaian aktiva tetap oleh pihak lain atau pemiliknya sendiri. Yang ketiga, bunga. Bunga merupakan pendapatan yang diperoleh dari semua pembayaran bunga modal pinjaman yang dibayar oleh sektor swasta, baik sektor keluarga atau sektor perusahaan. Yang keempat, laba. Laba merupakan pendapatan yang diperoleh dari pembedaan antara jumlah penerimaan penjualan dengan jumlah biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan. Pertanyaan ketiga, jelaskan pengertian perekonomian tertutup sederhana. Perekonomian tertutup sederhana adalah perekonomian yang tidak mengenal hubungan ekonomi dengan negara lain dan tidak mengenal adanya transaksi ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah. Dalam perekonomian tertutup sederhana, pengeluarannya masyarakat seluruhnya terdiri dari pengeluaran untuk konsumsi rumah tangga dan pengeluaran untuk investasi. Pertanyaan keempat, jelaskan faktor yang mempengaruhi tingkat konsumsi. Yang pertama, pendapatan konsumsi. Pendapatan konsumsi, tingkat pendapatan berpengaruh secara positif terhadap pengeluaran konsumsi rumah tangga. Yang kedua, tingkat harga. Tingkat harga barang dan jasa di pasar mempengaruhi tingkat pengeluaran konsumsi seorang konsumen. Tingkat harga berhubungan negatif dengan pengeluaran konsumen. Apabila harga barang dan jasa mengalami kenaikan, maka pengeluaran konsumsi mengalami penurunan. Begitu pula sebaliknya. Yang ketiga, tingkat bunga. Tingkat bunga simpanan mempengaruhi tingkat pengeluaran konsumsi seorang konsumen. Apabila tingkat bunga simpan di bank tinggi, konsumen akan mengurangi pengeluaran konsumsinya dan menyimpan uangnya di bank. Begitu pula sebaliknya. Yang keempat, sosial ekonomi. Kondisi sosial ekonomi mempengaruhi pengeluaran konsumsi dan jenis barang yang dibeli. Konsumen yang tinggal di lingkungan sederhana, pengeluaran konsumsinya cenderung lebih rendah dibandingkan dengan keluarga yang tinggal di lingkungan mewah. Yang kelima, selera. Selera seorang konsumen juga mempengaruhi pengeluaran konsumsi barang dan jasa. Konsumen yang berselera tinggi cenderung lebih besar pengeluarannya konsumsinya dibandingkan dengan konsumen yang berselera rendah. Pertanyaan kelima, jelaskan 3 jenis investasi secara umum. Yang pertama, investasi tetap perusahaan. Investasi tetap perusahaan biasanya diwujudkan dalam bentuk aset tetap yang bersifat jangka panjang, misalnya berupa mesin, peralatan pendukung produksi,
bangunan kantor dan pabrik. Yang kedua, perubahan persediaan. Investasi juga berkaitan dengan perubahan persediaan yang dimiliki perusahaan yang dapat berubah perubahannya persediaan bahan baku, perubahan persediaan barang setengah jadi, dan perubahan persediaan barang jadi yang disimpan perusahaan untuk dijual pada waktu tertentu. Jumlah persediaan perusahaan dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal. Yang ketiga, perumahan. Perumahan merupakan aktiva yang umur ekonomisnya panjang, sehingga bentuk aktiva ini dapat digolongkan sebagai investasi. Pertanyaan ke-6. Jelaskan peranan uang dalam perekonomian. Yang pertama, uang sebagai alat tukar. Dengan adanya uang sebagai alat tukar kebutuhan barang dan jasa, manusia dapat dipenuhi dengan membeli dari pedagang barang atau jasa tersebut dengan menggunakan uang. Yang kedua, uang sebagai satuan nilai. Uang dapat digunakan sebagai ukuran yang menentukan seberapa besar nilai suatu barang dan jasa. Dengan adanya uang, nilai suatu barang atau jasa dapat ditentukan, yaitu seberapa banyak uang yang harus dibayarkan untuk mendapatkan barang atau jasa tersebut. Yang ketiga, uang sebagai standar pembayaran yang tertunda. Penundaan pembayaran bagi pedagang tidak menjadi masalah karena pembayaran pada waktu yang akan datang dapat diukur dengan satuan uang. Yang keempat, uang sebagai penyimpanan nilai. Kekayaan seseorang dapat disimpan dalam bentuk uang atau barang. Apabila harga relatif stabil, menyimpan kekayaan dalam bentuk uang tunai di bank akan menguntungkan, karena selain aman dan terjamin, juga akan mendapatkan bunga dalam jumlah tertentu. Sebaliknya, apabila inflasi cukup tinggi, maka menyimpan kekayaan dalam bentuk barang lebih menguntungkan. Yang ketujuh, apa yang dimaksud dengan inflasi? Inflasi adalah kondisi kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus. Inflasi secara umum berarti kenaikan harga tidak hanya terjadi pada satu jenis barang, tapi kenaikan harga meliputi kelompok barang yang dikonsumsi oleh masyarakat. Sedangkan secara terus-menerus, inflasi artinya kenaikan harga terjadi tidak sesaat saja. Jenis barang yang digolongkan untuk perhitungan inflasi diantaranya adalah harga barang kelompok makanan, kelompok pakaian, dan kelompok perumahan. Next. Pertanyaan ke-8. Apa yang dimaksud dengan kebijakan fiskal? Kebijakan fiskal merupakan kebijakan pemerintah yang dilakukan dengan cara mempengaruhi sisi penerimaan maupun sisi pengeluaran pada APBN. Semua kebijakan yang berkaitan dengan APBN digolongkan sebagai kebijakan fiskal. Misalnya, kebijakan bidang perpajakan, utang luar negeri, maupun peningkatan pengeluaran pemerintah. Pertanyaan 9. Jelaskan pengertian pengangguran. Pengangguran dapat didefinisikan sebagai ketidakmampuan angkatan kerja atau labor force untuk memperoleh pekerjaan sesuai dengan yang mereka butuhkan dan mereka inginkan. Salah satu masalah pokok yang dihadapi oleh banyak negara sekarang ini adalah masalah pengangguran. Jumlah penduduk yang siap kerja jauh melampaui kesempatan kerja yang tersedia. Akibatnya, banyak orang yang tidak bekerja, mereka menjadi pengangguran. Dan pertanyaan terakhir, jelaskan apa itu keuangan negara. Keuangan negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara, baik di tingkat pusat maupun di daerah. Yang kedua, berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah, yayasan, badan hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dalam negara. Mungkin